Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan bincang kita dengan Ibu Dr. Imelda yang menjelaskan tentang sertifikat halal. Ya, monggo Ibu Imelda untuk menyampaikan kepada pemirsa. Baik Ibu Dr. Haja hari ini terima kasih. Tadi ada yang ini belum sempat tersampaikan bahwa memang berkaitan dengan penahapan tadi ya Bapak Ibu para pemirsa, yang pertama saat ini kita memasuki penahapan fase 1 yaitu kewajiban sertifikat halal bagi makanan dan minuman dan jasa sembelihan. Nah ini saya terlupa tadi ya, dan jasa sembelihan itu di tahun 2024 ya. Kemudian di tahun 2026 ada barang gunaan ya. Barang gunaan itu seperti apa? Ya semua yang digunakan untuk makanan dan minuman seperti piring, gelas gitu ya. Apapun ya yang berkaitan dengan makanan minuman dan kita melakukan ibadah. Jadi seperti pakaian, kerudung itu nanti wajib bersertifikat halal. Kemudian barang gunaan berikutnya apa? Packing kue gitu ya. Kemudian semua peralatan yang kita gunakan dalam ibadah dan makanan minuman tadi sudah saya sebutkan. Nah, berikutnya ada jasa. Jasa ini sampai kapan? Jasa ditunggu sampai tahun 2029 dan 2030. Nah, terakhir itu adalah obat. Obat itu memang penahapannya agak panjang ya Bapak Ibu para pemirsa sekalian. Kenapa? Karena ada memang komponen-komponen obat yang memang dalam hal ini masih terus diupayakan itu bisa mengganti, mensubstitusi hal-hal yang sebenarnya meragukan, kurang lebih seperti itu. Sehingga ditunggu sampai 2034, kategori obat-obat keras begitu. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, di antara sekian itu bagaimana sekarang kita mensikapi? Mari dalam masa penahapan ini kita sambut itikat baik pemerintah gitu ya. Kita sambut upaya pemerintah dalam menerapkan kewajiban bersertifikat halal ini. Semuanya tidak lain untuk memberikan ketenangan, keamanan bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Tapi tidak hanya itu saja, konsumen non-muslim pun dapat memetik, dapat mengambil manfaatnya. Di antaranya apa? Tersedia makanan minuman yang tertelusur, yang bisa dipastikan kebersihannya dan bisa dipastikan baik. Karena halal itu thayyib, gitu ya, baik. Halal itu dari aspek sisi syariat, ya, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Tapi kalau thayyib itu dari aspek keamanan pangan. Jadi kalau sudah halal, itu makanannya baik, makanannya aman. Gitu, tentu saja bersih. Saya kira itu Bu Dr. hari ini, terima kasih. Oke, terima kasih, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Imelda, dan tentunya para pemirsa dan kita semua merasa senang dan mendapatkan informasi dan pengalaman baru, ilmu baru terkait dengan sertifikat halal ini. Karena ini menyangkut dengan kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik kita, apalagi ibu-ibu yang sudah seringkali menggunakan produk untuk skincare, ya itu saya kira hal yang sangat penting dan menarik dan mendesak untuk kita pelajari dan juga kita pahami. Ibu Dr. Imelda, ada beberapa hal yang pengen kami ketahui ini. Bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat halal itu? Kira-kira sulit apa tidak gitu ya? Sehingga ini harus kita ketahui ini untuk semua masyarakat. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Para pemirsa, Bapak Ibu yang budiman, mengajukan sertifikat halal oleh BPJPH dalam hal ini karena sudah diamanai oleh negara untuk menyelenggarakan amanat kewajiban sertifikat halal itu bisa dilakukan dengan dua cara, dengan dua skema gitu ya. Apa skema itu? Pertama, skema self-declare. Skema self-declare itu adalah bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil jika produknya sederhana dan bisa dipastikan halalnya. Sudah, yang pertama self-declare. Dan yang kedua adalah skema reguler. Skema reguler itu tentu saja diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk produk yang tidak memenuhi skema syarat self-declare. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu ada dua skema yang bisa kita lakukan dalam mengajukan sertifikat halal. Coba kita ulas sedikit gitu ya Ibu Bu Dokter hari ini. Untuk skema self-declare ini apa syaratnya? Tentu saja tadi sudah saya sebutkan, produknya harus sederhana. Kemudian yang kedua bisa dipastikan halalnya.
Bisa dipastikan halalnya itu apa? Jika ditelusuri itu sudah bisa terbukti, ada surat, ada pernyataan, ada sertifikat halal dari bahan yang digunakan itu. Dan berikutnya apa? Tidak menggunakan teknologi yang berat, teknologi canggih gitu ya. Terakhir, untuk yang mengajukan skema self-declare itu juga harus didampingi oleh pendamping PPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, skema self-declare itu saat ini oleh amanat BPCPH yang dituangkan dalam undang-undang itu diberikan secara gratis. Jadi, ada dua cara mengajukan sertifikat halal, gratis dan berbayar. Gratis itu dengan skema self-declare, berbayar itu dengan skema reguler, gitu ya. Nah, self-declare tadi syaratnya sudah saya sebut. Nah, ada syarat yang memang ini harus dipenuhi. Apa itu? Harus didampingi oleh pendamping PPH. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin pemirsa saat ini ada yang produknya belum bersertifikat halal dan kategorinya Bapak Ibu skala usahanya mikro kecil, kemudian sederhana. Kalau dicontohkan sederhana seperti apa? Ya mungkin misalkan keripik pisang. Ya, saya kira semua yang dijual di takjil itu ya, Ibu ya. Itu kategori sederhana Bapak Ibu. Nah, itu bisa mengajukan dengan cara yang gratis. Dengan self-declare. Tentu saja, terus bagaimana? Ya nanti tinggal menghubungi pendamping PPH supaya didampingi. Nah, pendamping PPH ini siapa? Pendamping PPH ini adalah orang SDM yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, caranya untuk menjadi pendamping PPH apa? Mudah sekali Bapak Ibu. Pertama, lulusan SMU dan sederajat gitu ya. Yang kedua, mengikuti pelatihan pendamping PPH, dan yang ketiga Muslim. Nah, ada 3 syarat ini. Nah, begitu ya. Nah, ini banyak sekali saat ini Bapak Ibu. Kebetulan di Halal Center UIN Sunan Kalijaga saat ini sudah memenaungi ya. Jadi pendamping PPH ini kan harus bernaung di lembaga pendamping. Kami Halal Center sudah menaungi sekitar 3.500 pendamping PPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di Jogja saja di DIY gitu ya, itu kurang lebih ada sekitar 1.500. Nah, inilah yang kemudian akan disiapkan membantu para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Nah, terus bagaimana dengan yang tidak memenuhi kriteria ini, yang tidak sesuai dengan syarat untuk mendapatkan secara gratis? Berarti yang harus dilakukan secara reguler. Nah, kalau reguler itu bagaimana? Kalau reguler itu berarti nanti akan didampingi ya, atau akan dibantu oleh yang namanya penyelia halal. Mengajukannya kemana kalau reguler? Ke lembaga pemeriksa halal. Nah, ini kan berbayar gitu ya. Reguler itu kan berbayar. Nah, terus biayanya berapa gitu? Biasanya begitu Bu Dokter gitu ya pada nanya gitu ya. Nah, biayanya itu ada beberapa variabel gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa variabel yang akhirnya menetapkan berapa biayanya. Di antaranya adalah 1, jenis produk. Nah, jenis produk kalau untuk kategori makanan minuman dari olahan kantin, dari olahan kafe, restoran, catering, rumah makan, hotel gitu ya, itu tidak bisa self-declare. Itu harus reguler. Nah, yang reguler itu berapa? Ini agak sedikit relatif lebih tinggi gitu ya biayanya daripada produk-produk yang selain itu. Apa contohnya? Misalkan pelaku usaha bakeri. Nah, bakeri itu kalau produknya kurang dari 10 gitu ya, kalau variannya kurang dari 10, itu bisa secara gratis Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya bilang self-declare itu juga mikro kecil itu ukurannya apa sih sebenarnya? Sederhana itu kalau tidak lebih dari 10. Tapi kalau rata-rata ya gitu ya, bakeri itu kan biasanya variannya banyak gitu nggih. Ada roti, brownies, donat, itu udah macam banyak bisa sampai. Nah, itu tentu harus reguler. Nah, reguler untuk yang kategori ini tidak relatif murah gitu ya. Mungkin insya Allah di bawah 2,5 juta atau di bawah 3 juta gitu antara itu. Nah, kemudian untuk cara selanjutnya apa untuk memproses ini? Saya kira Bapak Ibu sekalian sekarang sudah banyak tersebar di sekitar kita ya, ada lembaga-lembaga halal di antaranya mungkin dengan kami. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi di perguruan tinggi juga sudah banyak Ibu Harini gitu ya. Yang ini sifatnya memang karena Tridharma membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan apakah kategori gratis atau berbayar gitu ya. Nah, yang gratis inilah yang mungkin saat ini sedang banyak dicari. Sebetulnya tidak gratis Bapak Ibu gitu ya. Tidak gratis itu artinya ada biaya yang harus ditanggung dalam sebuah sertifikat halal.
Nah, biaya ini untuk kategori self declare tadi, ya untuk yang skema self declare itu ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh kementerian lembaga atau ditanggung oleh kemitraan. Nah, gitu ya. Berapa nilai sertifikat halal untuk yang kategori self declare? Senilai 230.000. Nah, begitu Ibu Dokter hari ini. Tetapi kalau yang reguler, nah ini yang memang harus ditanggung oleh pelaku usahanya. Para business owner yang bergerak di bidang F&B, kafe, ya, restoran yang produknya sudah sangat kompleks, ya, itu memang harus mengajukan kategori yang skema reguler. Tidak usah khawatir, sudah banyak penyelia halal yang membantu kemudahan mendapatkan sertifikat halal ini. Variabel apa lagi yang mempengaruhi biaya untuk reguler, gitu ya, untuk yang berbayar tadi? Selain jenis produk, ya, itu ada kategori jarak usaha dari LPH yang dituju, dari lembaga halal yang dituju. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi Bu hari ini. Oke, terima kasih Bu Dr. Imelda. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada yang harus bayar dan juga ada yang gratis. Nah, ini yang mungkin menarik bagi masyarakat ya, dengan syarat-syarat tertentu gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Dr. Imelda. Ketika kita sudah mendapatkan sertifikat halal itu, kira-kira berapa lama masa berlakunya? Dan misalnya nanti ada sertifikat yang sudah habis masa berlakunya, apa kita memperpanjang, bisa memperpanjang, dan itu syarat-syarat perpanjangan sertifikat itu apakah harus dimulai dari seperti ketika kita mengajukan pertama atau lebih simpel begitu ya? Siap. Terima kasih Bu Dr. Imelda. Terima kasih Bu hari ini. Baik para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ikhtiar yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensukseskan halal mandatori. Gitu ya. Dulu ketika sebelum Undang-Undang 2014 ini ditetapkan, ketika halal masih bersifat voluntary gitu ya, ketika sertifikat halal masih bersifat sukarela, mau melakukan sertifikat halal boleh, enggak juga enggak apa-apa, kira-kira dulu begitu itu masa berlakunya adalah 2 tahun. Kemudian seiring dengan adanya regulasi baru, adanya kewajiban ini, kemudian pemerintah memberikan masa perpanjangan selama 4 tahun. Jadi sertifikat halal itu berlaku sampai 4 tahun. Tetapi di tahun 2020 ya, ini nanti mungkin bisa dicek kembali. Sertifikat halal itu sekarang berlaku seterusnya. Berlaku seterusnya sampai ada perubahan bahan. Nah, ini jadi kalau ada Bapak Ibu pelaku usaha, kalau sekiranya produknya itu tidak ada perubahan ingredient bahan, tidak ada penambahan jenis produk, maka silahkan sertifikat halal itu masih tetap berlaku. Tetapi kalau ada, misalkan nih biasa ya pelaku usaha itu kan ada inovasi gitu ya, gitu nambah produk gitu ya, nah maka itu harus mengajukan penambahan pengembangan sertifikat halal. Nah, tentu saja biayanya akan lebih murah dan tentu tidak dimulai dari awal. Begitu. Terima kasih Bu Dr. Imelda. Ini ada juga pertanyaan lagi, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan agar sertifikat itu segera terwujud? Baik, Bapak Ibu sekalian, bagus ini pertanyaannya. Mungkin memang biasanya ini yang ingin diketahui gitu ya oleh para pelaku usaha ya. Jangan-jangan butuh waktu yang lama sehingga kita agak menunggu gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Sertifikat halal kan bisa diajukan dengan 2 cara tadi ya. Ada self declare, ada reguler. Self declare itu gratis bagi pelaku usahanya, tapi tidak gratis bagi pemerintah. Artinya pemerintah mengeluarkan biaya atau kementerian lembaga yang dilibatkan tadi, gitu ya. Nah, berapa lama sertifikat halal itu akan terbit? Baik, ini sebenarnya pemerintah sudah menetapkan SLA-nya, gitu ya, Service Level Agreement. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berikhtiar maksimal bagaimana sertifikat halal itu bisa menjadi lebih sederhana dan cepat terbitnya gitu. Nah, SLA-nya untuk yang self declare itu sebetulnya 12 hari Bapak Ibu para pemirsa. Jadi begitu hari ini Bapak Ibu submit, jadi sekarang sertifikat halal itu sifatnya digital, apa istilahnya, online semua ya. Kita sudah tidak bertatap muka, digital, betul Ibu Dokter. Jadi kita mengajukan di sistem si halal namanya. Begitu pelaku usaha itu submit dokumennya, maka di hari ke-13 itu harus sudah terbit sertifikat halalnya. Jadi SLA-nya 12 hari. Tetapi mungkin karena animo masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sertifikat halal ini sangat besar, jumlah yang mengajukan juga sudah ratusan ribu, maka ini ada sedikit penundaan.
Tetapi kebetulan saya ada di komite fatwa yang memang salah satu tugasnya adalah menetapkan fatwa halal untuk yang kategori self declare ini. Kami dituntut 12 hari ini harus sudah selesai. Ada target yang harus kita penuhi. Kalaupun misalkan mundur itu tidak boleh, artinya sebisa mungkin hitungannya hari gitu ya, atau artinya kita tetap dianjurkan, diwajibkan 12 hari harus terbit. Nah sekali lagi mungkin kan ada banyak faktor kuota yang banyak gitu ya, jadi animo yang besar, harus sedikit antri, itulah ya akhirnya kadang-kadang bisa mundur. Nah tetapi tentu saja tidak akan lama Bapak Ibu, insya Allah diupayakan akan segera terbit. Nah bagaimana dengan yang skema reguler, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga ada SLA-nya sebenarnya Bapak Ibu. SLA-nya kurang lebih 21 hari ya, tetapi sekali lagi semuanya juga tergantung pada pelaku usahanya, tergantung juga pada yang mengajukan. Jadi sertifikat halal itu melibatkan paling tidak ada 3 faktor Ibu ya. Ada apa? Ada 4 faktor. 1, pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha siap menyiapkan dokumennya, bagaimana pelaku usaha melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua juga melibatkan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Di sini ada auditor halal yang akan mengaudit, yang akan memeriksa di dapur Nyun Sewu di tempat usaha pelaku usaha tadi. Yang ketiga ada BPJPH, karena sertifikat halal itu memang diterbitkan oleh BPJPH. Dan yang keempat ada komisi fatwa atau komite fatwa. Ini semua yang akan mengfatwakan, mensidang fatwakan apakah produk itu memang layak memenuhi standar kriteria syariat Islam untuk disebut sebagai halal. Nah, karena ada 4 faktor itulah maka kadangkala SLA yang sudah ditetapkan itu bisa bergeser gitu ya. Nah, ya kalau rate average-nya gitu ya, rata-rata gitu kira-kira berapa ya, mungkin antara sebulan gitu kayaknya Ibu. Kurang lebih insya Allah sudah terbit. Asalkan pelaku usahanya sudah siap ya dokumennya, begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Imelda. Ternyata untuk mendapatkan sertifikat halal juga tidak begitu rumit ya, asal kita berjuang, asal kita bersama-sama didampingi dan sebagainya. Walaupun tadi tidak disebutkan ada 4 faktor, tapi ketika kita serius untuk mendapatkan sertifikat itu, saya kira Bu Imelda dan juga tim sudah biasa menangani gitu ya. Oke, terima kasih Bu Imelda untuk sesi ini. Kita jeda sebentar karena akan ada yang mau lewat.